Oke, shalom kekasih Tuhan. Saat ini kita akan kembali terus belajar ya kebenaran firman Tuhan. Itu tentang firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita. Ya, sebelumnya sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, ajar kami untuk terus mengizinkan firman-Mu mencetak ulang cara berpikir kami, cara pandang kami, sikap hati kami, sehingga hidup kami terus diselaraskan dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan sama-sama belajar ya tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 32. Ya, demikian firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kamu akan mengetahui, mengerti kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran artinya adalah sesuai dengan aslinya. Sehingga orang punya kebenaran sendiri-sendiri juga, gitu ya. Tapi kebenaran yang mutlak itu cuma satu, firman Tuhan. Pendapat saya bisa berubah, pengetahuan juga bisa berubah, gitu kan. Semuanya bisa berubah, tapi satu hal yang kekal dan tidak pernah berubah, firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita tahu firman Tuhan, kebenaran yang mutlak tersebut, kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara. Ya, kebenaran kita dapatkan dari mana? Kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Nah, saudara, sedikit ya sekilas, apa sih Alkitab itu? Ya, Alkitab itulah firman Allah. Itu ditulis sekitar lebih kurang 16 abad, saudara. Ya, 16 abad, dan ditulis oleh 40 penulis Alkitab. Jadi begitu banyak sekali. Jadi Alkitab ini bukan hasil karya manusia. Ya, firman Tuhan berkata, setiap tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Ya, itu firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada sekitar 66 kitab, 37 PL, 39 PL, 27 PB ya. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang tertulis di dalamnya, sekalipun mungkin ada berbicara tentang iblis, tentang kejatuhan iblis, dosa dan semuanya, saudara, itu firman Allah. Artinya bahwa itu diilhamkan Roh Kudus kepada para penulis untuk ditulis. Manfaatnya apa? Ya, tujuannya banyak, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, semuanya disampaikan di sana. Jadi, penulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus, ya, dikuasai oleh Roh Kudus, dan kemudian menulis Alkitab tersebut, firman Tuhan yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, karena itu saudaraku, karena pentingnya Alkitab, karena pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus terus membangun sebuah habit, sebuah kebiasaan untuk mencintai firman Tuhan, mengizinkan firman Tuhan mencetak dasar keyakinan kita, menyelaraskan sikap hati kita, menyelaraskan cara pandang kita, menyelaraskan cara berpikir kita, diselaraskan dengan firman Tuhan. Ya, karena itu, ayo latih diri kita terus-menerus setiap hari untuk mencintai firman Tuhan, setiap hari untuk membaca firman Tuhan, ya. Karena bapak-bapak rohani kita juga berkata bahwa firman Tuhan itu adalah makanan manusia roh kita. Ya. Firman Tuhan itu adalah makanan manusia rohani kita. Jadi penting sekali untuk saya dan saudara terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Bahkan di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan berbuat demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi karena itu saudaraku, ayo latih terus diri kita ya, untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Izinkan kebenaran firman mencetak, menyelaraskan pikiran kita. Izinkan kebenaran firman mencetak ulang pola pikir kita, ya. Semuanya hidup kita diselaraskan dengan firman. Jadi saudaraku, tidak cukup hanya tahu firman Tuhan juga,
Nggak cukup hanya kita membaca juga, nggak cukup sebenarnya. Karena firman Tuhan itu kita baca, kita renungkan, kita hidupi, kita bagikan. Jadi kita harus terus belajar, menjadikan bahwa membaca firman Tuhan itu menjadi sebuah habit, sebuah kesukaan, bukan paksaan sebenarnya. Jadikan itu sama seperti makan ya. Kita makan itu kan bukan sebuah paksaan ya. Makan itu sebuah kebutuhan. Demikian juga bahwa firman Tuhan buat saya dan saudara adalah sebuah kebutuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan ya. Karena itulah makanan manusia rohani kita. Kita butuh, kita suka firman Tuhan. Ya, mungkin ketika kita punya masalah, pergumulan, firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika kita sakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Ya, mungkin ketika kita galau, ya, kita punya banyak pergumulan hidup, Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi saudaraku, firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Terus bagian kita ngapain? Membaca, renungkan, hidupi, percayai, maka mujizat pasti terjadi. Firman Tuhan itu membackup kehidupan kita, dan kemudian lakukan, praktekkan, ya, dan kemudian bagikan kepada orang lain. Karena saya percaya firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan sudah berkata tadi bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran firman tersebut akan memerdekakan kehidupan kita. Jadi pastikan kita mempercayai apa kata firman Tuhan, kita meyakini janji-janji Tuhan. Ya, kita percayai firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, kita percayai firman Tuhan. Maka sesuatu pasti terjadi. Seperti firman Tuhan berkata bahwa orang benar hidup karena iman. Oleh imannya orang benar itu akan hidup. Jadi apa yang saudara percayai, pastikan berdasar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan memerdekakan saya dan saudara. Dan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih itu berkuasa. Ya, di bumi dan di surga. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan itu abadi, kekal. Ayo kita lebih mempercayai apa kata firman Tuhan, apa kata janji-janji Tuhan, lebih daripada fakta, lebih daripada situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Mungkin contohnya ya, ketika kita lemah, kita punya pergumulan hidup, faktanya berkata, waduh saya susah nih hari ini, banyak masalah, banyak pergumulan, aduh gimana ini. Firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Mana yang lebih kita yakini? Hidup susah, beban berat, atau kita meyakini Tuhan menyertai kita dan Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Apakah kita lebih sepakat kepada apa kata firman Tuhan atau sepakat kepada